Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Alzira dengan NIM 2004284. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu yaitu Yulia Hanoselina SPMAP. Materi pertama yaitu tugas para aparatur negara. Aparatur sipil negara atau disebut juga dengan aparatur negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang amat sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokrasi, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan penuh kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu semua dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pegawai aparatur negara mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Salah satu fungsi utama ASN adalah melaksanakan kebijakan publik di berbagai tingkatan. Mereka bertugas untuk menjalankan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai ASN sebagai pelayan publik berperan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Mereka bertugas untuk memberikan informasi, memproses permohonan, memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, sebagai seorang abdi negara, kita perlu menjaga persatuan dengan berbagai cara. Salah satu bentuk cara membangun kesadaran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa yaitu dengan membanggakan kompetensi sosiostruktural. Kompetensi sosiokultural ini merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh ASN dalam membangun kesadaran sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Materi kedua yaitu etika aparatur negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, etika aparatur negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang kebijakan negara. Yang ketujuh yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan yaitu menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan yaitu memberikan informasi secara luas dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan. 10 yaitu tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan dan mencuri keuntungan dan manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dan selanjutnya itu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Materi terakhir yaitu landasan-landasan etika bagi para aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Landasan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
atau ASN, yaitu berada pada pasal 3 menyatakan bahwa setiap ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya harus berlandasan pada prinsip-prinsip yang diantaranya nilai dasar serta kode etik dan perilaku. Kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitasnya sehari-hari yang menuntut tanggung jawab secara profesional. Tugas kode etik ini yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam melaksanakan tugas, meningkatkan meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku ASN tersebut, serta meningkatkan citra dan kinerja ASN di lingkungan kementerian dan lembaga Pemda. Dan yang terakhir yaitu landasan etika aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang terakhir yaitu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 442 Tahun 2004. Di mana menurut undang-undang ini pada pasal 1 ayat 2, peraturan pemerintah tersebut kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap dan tingkah laku dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan bergaul hidup sehari-hari. Landasan yang kedua yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, yaitu peraturan tersebut menjelaskan bahwa kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari.